Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Gudang pengelolaan limbah oli yang diduga ilegal ludes dilalap si jago merah. Seorang ibu rumah tangga di Indramayu tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Diduga pembunuhan adalah tetangganya sendiri. Seorang siswa SMK di Indramayu mendapat perundungan dari teman-temannya dan seniornya. Sebuah gudang pengelolaan limbah oli diduga ilegal di Kabupaten Bogor terbakar hebat. Api membakar habis seluruh gudang. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang yang diduga menjadi tempat pengelolaan limbah oli ilegal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Api dengan cepat berkobar, melahap seluruh isi gudang yang berisikan beberapa tangki penampungan bahan bakar minyak. Tak hanya kobaran api, beberapa kali sempat terjadi ledakan keras. Tim damkar sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Oli bekas yang mudah terbakar membuat petugas harus ekstra untuk menjinakkan api. Sebanyak 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Beruntung akibat kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun belum diketahui pasti penyebab munculnya api. Yang kebakaran ini oli bekas. Berapa unit damkar yang dikerahkan? Untuk damkar yang dikerahkan kita dari sektor Gunung Putri ada 2 unit dan perbantuan dari sektor Internet ada 1 unit. Yang menjadi kendala Bang saat pemadaman apa sih Bang sampai lama gini? Untuk kendalanya karena ini oli bekas, kita masih coba proses memadamkan titik apinya karena di dalam satu kontainer yang cukup lumayan besar. Sempat terjadi beberapa ledakan gimana Bang? Kalau ledakan memang sempat terjadi. Tadi kita sekitar ada 2 kali ledakan. Ada korban jiwa nggak? Kalau korban jiwa, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada penanganan khusus Bang untuk pemadaman ini? Jadi kalau untuk penanganan khususnya kita harus menggunakan bom karena yang terbakar itu cairan oli bekas. Sebelumnya, gudang ini sempat disegel Kementerian Lingkungan Hidup atas penyalahgunaan lahan hutan, namun masih tetap beroperasi hingga akhirnya terbakar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Aksi penjamretan brutal menimpa 2 orang guru di Jalan Raya Bojong Nangka, Kabupaten Bogor. Salah satu korban mengalami patah tulang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik penjamretan terhadap 2 guru yang tengah berboncengan di Jalan Raya Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Terlihat 2 wanita itu melaju menuju arah Gunung Putri untuk menuju ke sekolah tempat mereka mengajar. Meski jalanan ramai, nyatanya para penjamret ini nekat. Komplotan jamret tiba-tiba muncul dari arah belakang dan langsung menyalip dari sisi sebelah kiri. Para pelaku memepet motor korban hingga membuat keduanya hilang keseimbangan dan terjatuh ke badan jalan. Dalam hitungan detik, tas milik korban berisi telepon genggam dan sejumlah barang berharga dirampas pelaku. Akibat aksi penjamretan tersebut, salah satu korban mengalami patah pada bagian tangan, sementara rekan lainnya mengalami luka ringan akibat terjatuh saat mencoba mempertahankan tasnya. Tiba-tiba ada suara motor di klien saya tuh kecelakaan. Nah, saya langsung lari. Saya nggak langsung nanya keadaannya kenapa-kenapa. Saya bangunin motornya dulu, baru langsung saya tanya ke gurunya, kenapa? Kena jamret dia, Pak. Kena jamret. Posisi kena jamretnya dia tuh dari sebelum ini gerbang. Jadi kayaknya dia sempat tarik-tarikan, bu guru yang di posisi di belakang sempat tarik-tarikan sama begal itu. Mungkin kalah tenaga kali ya. Jadi ini dia kebanting ke kiri ya, seret. Nah, tasnya sempat keambil. Ya kayaknya memang udah diincar. Tapi yang keambil tas yang bu guru belakang aja. Terus buat kondisi gurunya mah tangannya ini katanya patah Pak. Warga sekitar mengaku semakin resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan di wilayah Gunung Putri dalam beberapa pekan terakhir. Mereka berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin serta menangkap para pelaku untuk menghindari jatuhnya korban berikutnya.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang siswa SMK di Kabupaten Indramayu mendapat perundungan dari teman sekolahnya. Namun kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak sekolah dan keluarga. Video perundungan terhadap siswa SMK Negeri 1 Losarang di Kabupaten Indramayu beredar luas di media sosial. Netizen geram karena korban diikat di kursi sementara tak satu pun rekannya menolong, malah menertawakan korban. Pihak sekolah membenarkan insiden ini. Korban diperlakukan seperti itu karena pelaku tersinggung dengan ulah korban. Bahkan setelah korban diikat, ia mengikat balik sejumlah pelaku. Anak yang mengacungkan jari, mohon maaf, jari tengah ke anak yang itu, yang di belakangnya itu merasa tersinggung, akhirnya dipegang, diikat. Nah, setelah terjadi ikatan itu juga yang bersangkutan tuh ngikat kembali. Ngikat temennya. Polisi langsung mendatangi lokasi dan memanggil para anak yang terlibat serta orang tua korban dan pelaku. Mereka sepakat kasus ini diselesaikan dengan damai dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Dikit-dikit kayak gitu, cuman kan ya karena udah selesai, udah. Yang penting kedepannya kan jangan sampai terulang kembali. Hari ini kami dari pihak kepolisian melakukan penyelesaian. Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan kesepakatan bersama dan keduanya sudah saling memaafkan. Mediasi ini melibatkan siapa aja, Pak? Mediasi ini kita melibatkan yang pertama kedua belah pihak, yaitu anak-anak sekolah, kemudian yang kedua orang tua masing-masing. Usai mediasi, para siswa yang terekam melakukan dugaan perundungan meminta maaf kepada para guru dan orang tua. Mereka pun diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak patut, khususnya perundungan atau bullying. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Seorang ibu rumah tangga di Indramayu tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Pada leher korban didapati luka tusuk bekas senjata tajam. Warga desa Krangkeng, Indramayu, Jumat siang digegerkan dengan kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di dalam kamarnya. Pemeriksaan luar mendapati ada luka tusuk di leher wanita berusia 48 tahun itu. Peristiwa ini membuat syok suami korban yang baru pulang bekerja dari Majalengka. Kejadian itu diketahui usai warga mendengar teriakan keras dari rumah korban. Saat warga mendobrak pintu rumah, kedapatan seorang pemuda tengah mencuci tangan yang berlumuran darah. Warga lalu mengamankan pemuda itu yang juga tetangga korban. Nemu pisau, nemu HP di dalam bak mandi lho, Pak. Waktu kejadian ada tetangga nengok-nengok nemu pisau sama HP. Sempat yang nulungin yang dokter pintu, sempat bocahku keluar, aku lagi nyuci tangan, kayaknya sih ketim lulus sih Pak ya. Terus mati ini kayak konon. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang guna dilakukan autopsi. Sementara keluarga korban meminta kepolisian mengusut tuntas kematian istrinya. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Kurang dari 6 jam, pembunuh ibu rumah tangga di desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu ditangkap. Pelaku ternyata tetangga dekat korban. Namun ironisnya pelaku masih seorang remaja. Setelah 6 jam, polisi dari Kepolisian Resor Sumedang mengungkap pembunuh ibu rumah tangga bernama Suhena di Blok Tegal Krasak, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Polisi meringkus pelaku beberapa saat setelah ia mencuci bercak darah yang menempel di tubuhnya dan senjata tajam yang ia gunakan. Pelaku ternyata tetangga dekat korban, berinisial DM. Polisi menyita sandal pelaku, pisau yang digunakan menghabisi korban, ponsel korban, serta ponsel pelaku. Pelaku langsung dibawa kantor polisi untuk mencegah kemarahan warga. Pada saat ditemukan oleh petugas dalam posisi tergeletak, kemudian berlumuran darah di bagian perut dan juga kepala. Jadi kami sedang mendalami untuk perbuatannya itu seperti apa, motifnya seperti apa, untuk menentukan status dan juga pasal yang akan kami kenakan nanti. Barang bukti yang diamankan dan? Barang bukti yang diamankan diantaranya kami mengamankan sendal milik pelaku, kemudian pisau yang
Pembunuhan sadis ini membuat geger warga di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, karena pelaku ternyata masih berusia remaja, 18 tahun. Korban yang merupakan ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamar rumahnya dengan luka tusuk pada leher dan perut. Bahkan sebelum ditemukan tak bernyawa, warga sempat mendengar teriakan kencang korban sehingga mengundang perhatian warga yang kemudian mendobrak pintu rumahnya. Marul Habibi melaporkan dari Indramayu. Informasi tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Merina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.